Halo pemirsa, Google Form merupakan aplikasi gratis dari Google yang biasanya digunakan oleh pengguna untuk membuat angket atau kuesioner secara online. Namun, Google Form juga sebenarnya dapat digunakan untuk pembuatan soal ujian. Yang lebih menguntungkan lagi adalah jika kita sudah menentukan kunci jawaban dalam Google Form, maka kita tidak perlu lagi meluangkan waktu untuk mengoreksi soal yang kita bagikan karena Google Form akan menghitung penilaian dari peserta yang mengikuti ujian secara otomatis. Sebelum mulai membuat Google Form, pastikan terlebih dahulu bahwa Anda sudah berada pada folder tempat Anda akan menyimpan file Google Form yang akan Anda buat. Ketika Anda membuka Google Drive, biasanya Anda akan diarahkan menuju ke tampilan paling utama dari Google Drive. Tetapi kalau kita ingin membuat Google Form dalam folder tertentu, maka kita harus menuju ke folder yang kita inginkan. Jadi misalnya dalam contoh ini, saya akan membuat Google Form dalam folder Google Forms. Jadi saya masuk dulu ke folder Google Forms. Kemudian dari sini kita akan membuat Google Form-nya. Seperti biasa untuk membuat file Google Form, kita menekan tanda plus new di sebelah kiri atas layar. Kemudian kita pilih Google Form. Memang Google Forms menyediakan template, tetapi untuk keperluan latihan saya akan membuat Google Form dari nol ya. Jadi kita akan membuat file Google Forms dari kosong sama sekali. Kita klik saja Google Form-nya. Setelah Anda klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan standar ketika Anda baru pertama kali akan membuat Google Form. Biasanya untuk file-file yang dikeluarkan oleh Google, kita harus memberi nama terlebih dahulu. Setelah kita memberi nama, kita tidak perlu save lagi karena file tersebut akan selalu tersimpan secara otomatis. Oleh karena itu, untuk ini saya akan beri nama terlebih dahulu, misalnya latihan. Oke, setelah Anda memberi nama file Google Form tersebut, kita bisa customize. Jadi kita bisa memberikan tampilan depan atau kita bisa memberikan theme dari file Google Form ini. Caranya adalah kita menekan tanda paintbrush-nya, kemudian kita pilih theme, kita bisa pilih theme-nya, theme seperti apa yang kita inginkan. Ya, kita choose image, dan akan muncul begitu banyak tampilan dari theme yang Anda bisa gunakan sebagai tampilan depan dari Google Form ini. Jadi saya akan ambil contoh yang ini saja. Saya pilih salah satu, saya insert, dan Anda bisa melihat bahwa file Google Form ini sudah memiliki theme. Biasanya sebelum saya menuliskan soal yang akan saya tanyakan kepada audiens dalam Google Form, saya menuju ke settingan awalnya terlebih dahulu dengan menekan 3 titik yang ada di sebelah kanan atas layar. Kemudian saya menuju ke Preferences. Di Preferences ini, Anda bisa melihat beberapa informasi. Jadi misalnya, apakah Anda akan mengumpulkan email dari peserta yang Anda tanyakan? Kalau iya, berarti Anda akan klik. Kemudian, apakah Anda akan memilih semua pertanyaannya wajib atau tidak? Jika Anda ingin membuat semua pertanyaan wajib dijawab oleh orang yang mengisi kuesioner ini atau mengisi ujian ini, maka Anda harus mencentang yang Make Questions Required. Dengan demikian, semua pertanyaan yang Anda buat diwajibkan untuk diisi oleh siapa saja yang membuka Google Form ini. Jadi kalau tidak diisi, maka soal tidak bisa dikumpulkan. Di bawah dari Make Question Required, ada juga opsi tentang Default Quiz Point Value. Opsi ini meminta Anda untuk mencantumkan berapa poin yang Anda alokasikan untuk masing-masing pertanyaan. Jadi misalnya Anda merencanakan untuk membuat 5 soal, sedangkan Anda menginginkan bahwa total skornya itu 100, maka otomatis default questions point value ini Anda pilih saja atau Anda masukkan angka 20. Sehingga jika Anda membuat 5 soal, 20 dikali 5 sama dengan 100. Ya, kemudian kita save. Namun, poin dari masing-masing pertanyaan ketika Anda membuat pertanyaan nanti bisa Anda sesuaikan secara manual. Jadi ketika Anda mengatur poin value-nya ini 20, maka setiap pertanyaan yang Anda buat akan diberi skor 20. Meskipun demikian, Anda bisa mengatur secara manual di dalam pertanyaan itu sendiri berapa poin yang Anda alokasikan. Jadi
Memang dia akan muncul ketika Anda membuat pertanyaan. Secara default, poin yang dialokasikan adalah 20. Tetapi kalau Anda ingin merubah poinnya menjadi 10, Anda bisa melakukannya secara manual di soal yang bersangkutan. Jadi untuk ini kita save saja. Defaultnya 20 karena saya merencanakan membuat 5 soal saja. Kemudian saya save. Nah, selain preference yang tadi, saya juga biasanya mengatur hal-hal lain di gear. Ya. Di icon gear ini, kita klik icon gear. Kalau Anda menggunakan akun institusi yang sudah terdaftar dalam Google, maka Anda bisa mengatur apakah pertanyaan ini hanya diberikan untuk orang-orang yang mempunyai akun institusi Anda. Kalau misalnya Anda tujukan pertanyaan ini untuk orang banyak, untuk kalangan umum, maka Anda harus uncheck restricted users to institusi Anda. Jadi Anda harus uncheck yang restricted user untuk institusi Anda. Di sini juga Anda bisa mengatur apakah satu akun hanya bisa memberikan satu jawaban. Jika Anda menginginkan satu akun hanya bisa memberikan satu jawaban, Anda harus cek yang limit to one response. Ada opsi yang lain, respondent can. Jadi edit after submit artinya ketika responden sudah memberikan jawaban, apakah dia bisa mengubah jawabannya atau tidak. Jika Anda menginginkan bahwa responden yang sudah menjawab masih bisa mengubahnya setelah submit, maka Anda harus cek yang edit after submit. Tetapi kalau Anda merencanakan bahwa ketika responden sudah menjawab, dia tidak bisa edit jawabannya lagi, maka ini harus di-uncheck. See summary charts and text responses. Jadi, kalau Anda cek see summary charts and text responses, artinya bahwa apa yang dijawab oleh responden akan dikirimkan ke email dari responden masing-masing. Jadi setiap responden yang menjawab soal ini atau kuesioner yang Anda bagikan ini, mereka akan mendapatkan kopian dari apa yang mereka sudah kerjakan ke email mereka masing-masing. Jadi pilihannya cukup banyak. Kemudian kita pindah ke presentation. Ada beberapa pilihan juga di sini. Show progress bar artinya ketika Anda cek ini, responden bisa melihat sudah seberapa banyak soal yang mereka kerjakan. Kemudian ada opsi juga shuffle question order. Jika Anda cek ini, maka pertanyaan yang diberikan itu akan diacak. Jadi masing-masing responden akan menerima soal dengan urutan yang berbeda-beda. Jika itu yang Anda inginkan, maka Anda harus shuffle question order. Tapi kalau Anda tidak mau mengacak, berarti Anda harus uncheck. Ya. Kemudian quizzes. Jika Anda ingin agar jumlah jawaban benar dari setiap responden itu akan terhitung secara otomatis, maka Anda harus make this a quiz. Jadi Anda harus mengaktifkan yang make this a quiz, ya. Ya, dengan Anda mengaktifkan fitur ini, maka jawaban yang diberikan oleh masing-masing responden akan terhitung secara otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung berapa nilai dari masing-masing responden yang memberikan jawaban. Kemudian di bawahnya Anda bisa melihat ada release grade. Jadi jika Anda ingin agar responden langsung bisa melihat nilai mereka setelah mereka selesai memberikan jawaban, kita harus memilih opsi immediately after its submission. Namun jika Anda masih mau mereview terlebih dahulu sebelum nilainya itu diberikan kepada responden, maka Anda harus memilih yang kedua. Nah, di bawahnya responden can see, di sini adalah opsi-opsi bagaimana responden bisa melihat hasil dari apa yang sudah mereka kerjakan. Jika Anda ingin menampilkan kepada responden mana saja jawaban-jawaban yang mereka salah jawab, maka Anda harus cek yang miss questions. Jadi dengan demikian ketika Anda pilih, responden bisa melihat mana jawaban yang salah yang mereka berikan. Correct answer, sebaliknya, jika Anda mau menunjukkan kepada responden mana jawaban-jawaban yang mereka sudah jawab dengan benar, maka Anda harus cek yang ini. Kemudian Anda juga bisa menampilkan poin dari masing-masing jawaban. Jadi responden bisa melihat mana yang mereka jawab dengan salah, responden juga bisa melihat mana yang mereka jawab dengan benar, dan mereka juga bisa melihat poinnya. Dan kita save. Sekarang kita akan mencoba membuat 5 soal. Karena poin yang saya set adalah 20 untuk masing-masing soal. Jadi saya akan buat 5 soal saja. Sehingga total skornya menjadi 100.
Karena ini untuk keperluan latihan saja, maka saya akan membuat soal yang mudah saja, yaitu soal pilihan berganda. Ketika kita sudah menyelesaikan pembuatan soal, kita bisa melihat bahwa di samping answer key, kita bisa melihat 20 poin. Karena memang di awal pembuatan soal, saya sudah mengatur terlebih dahulu bahwa setiap soal akan diberikan nilai 20. Agar Google Form dapat menghitung total skornya secara otomatis, maka kita harus menentukan dulu jawaban yang benar dari soal ini. Caranya adalah kita tekan answer key, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Poinnya kita tidak perlu utak-atik, tetapi kalau misalnya kita akan merubah poinnya, kita bisa lakukan di sini, ya. Jadi kalau kita mau ganti dengan 10 bisa. Tetapi sekali lagi, karena saya akan membuat 5 soal, jadi saya biarkan saja poinnya 20 untuk soal yang ini. Kemudian kita pilih jawaban yang benar. Tentu saja ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Jadi kita klik yang Jakarta dan done. Memang untuk soal-soal yang ditawarkan oleh Google Form itu bermacam-macam. Ada yang multiple choice, ada yang short answer, paragraph, check boxes, drop down, upload file, linear scale, multiple choice grid, checkbox grid, dan lain-lain. Namun tidak semua jenis soal kita bisa buat dalam soal quiz. Artinya bahwa Google Form dapat menilai sendiri berapa jawaban yang benar. Oleh karena itu, jika Anda ingin agar Google Form dapat menghitung sendiri jumlah soal yang benar, maka sebaiknya Anda pilih yang multiple choice. Short answer juga sebenarnya bisa, tetapi jawabannya memang harus sama persis dengan kunci jawaban. Jika beda dengan kunci jawaban, maka Google Form akan menganggap jawabannya salah. Jadi kalau kita menentukan atau kalau kita memilih jenis pertanyaan short answer, maka pastikan bahwa semua opsi yang benar itu Anda tempatkan di answer key. Oke, untuk itu saya akan coba buat saja soal yang kedua. Misalnya soal yang kedua adalah soal yang short answer. Untuk mempermudah, biasanya yang saya gunakan adalah tinggal mengklik yang copy. Yang copy ini kita klik. Jadi soalnya itu sudah terduplikasi. Nah, namun untuk yang soal yang kedua ini pertanyaannya sama, ya. Tetapi saya akan pilih opsi yang short answer. Nah, karena dia short answer, maka jawabannya adalah jawaban terbuka. Namun meskipun jawaban terbuka, kita bisa set, ya, jawabannya. Jadi misalnya jawaban benar Anda taruh di sini, Jakarta. Nah, kadang-kadang juga mungkin orang akan menjawab dengan menggunakan tanda titik, Jakarta, titik. Jadi semua opsi yang kiranya benar, Anda harus tempatkan. Jadi misalnya Jakarta juga dengan huruf kecil, kalau Anda anggap Jakarta dengan huruf kecil boleh, berarti Anda harus tuliskan di sini. Oke, done. Nah, sebelum saya membuat soal yang lainnya, saya akan tunjukkan dulu bahwa kalau kita mau edit pertanyaan yang sudah kita buat, kita tinggal klik saja. Dan kita akan menuju ke tampilan seperti ini. Nah, saya akan tunjukkan juga beberapa hal sebelum saya membuat soal yang lain. Perhatikan bahwa ada titik 3 di sudut kanan bawah dari pertanyaan. Kita klik saja. Di sini ada opsi-opsi. Apakah kita akan memberikan deskripsi dari soal ini? Kalau kita klik deskripsi, maka akan muncul deskripsi di bawah soal. Jadi ibu kota Indonesia adalah ada description situ, kita bisa memberikan deskripsi atau penjelasan lebih lanjut kalau dianggap perlu. Jadi kalau saya uncheck, deskripsinya hilang. Go to section based on answer. Jadi kalau kita misalnya ingin mengatur bahwa ketika responden menjawab, ketika mereka memilih jawaban tertentu, mereka akan diarahkan ke soal yang keberapa, kita bisa memilih ini, ya. Jadi misalnya ketika mereka menjawab Jakarta, kita akan arahkan itu mereka menuju ke section 1 latihan. Jadi kita bisa set juga responden akan menuju ke pertanyaan yang mana ketika mereka sudah selesai menjawab jawaban ini, atau menjawab jawaban tertentu, mereka diarahkan ke yang mana. Tetapi untuk sementara kita uncheck saja dulu. Nah, yang di paling bawah ada yang namanya shuffle option order. Ketika kita cek ini, shuffle question order,
maka opsi dari jawaban-jawaban ini akan berubah untuk masing-masing responden. Jadi ketika orang membuka, ketika responden yang lain membuka, mungkin urutannya seperti ini: Jakarta, Surabaya, Medan, Manado. Tetapi mungkin orang lain ketika mereka membuka soal ini, opsi dari jawaban itu akan diacak. Jadi saya akan acak saja. Nah, sesudah itu kita buat, karena ini sudah selesai, jadi kita done saja, answer key ya, dan oke. Nah sekarang, karena poin totalnya 100, maka saya harus membuat 3 soal lagi. Kita bisa melihat sudah berapa banyak total poin yang Anda buat dengan melihat pada total points yang ada di sebelah kanan atas. Ya, di bawah gear itu ya, di bawah gear sini total poin 40. Nah, jadi saya membuat 3 soal lagi. Saya akan gunakan soal yang sama saja karena ini hanya latihan. Jadi saya copy lagi ini. Ibu kota Jakarta adalah sama 80, berarti satu lagi. Sekarang soalnya sudah ada total poinnya, Anda bisa melihat sudah ada 100. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab soal ini. Tetapi sebelum itu, sebelum kita akan menjawab, bagaimana Anda akan mengirimkan soal ini kepada responden? Caranya cukup sederhana. Caranya adalah kita tinggal tekan matanya terlebih dahulu, yang di sebelah kiri dari gear. Matanya kita tekan di sini. Ya, kita tekan matanya ini, yang ini. Nah, kemudian kalau kita mau mengirimkan ini ke orang lain, kita tinggal menuju saja ke tempat di mana kita mencantumkan nama website. Akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Kita copy saja linknya, kemudian kita kirimkan. Jadi kita, seandainya misalnya kita ingin kirimkan melalui email, maka kita menuju ke email saja. Misalnya kita buat new, dan kita bisa paste di sini linknya. Ya. Ini juga kita bisa paste misalnya di WhatsApp dan tempat-tempat yang lain. Ketika mereka klik, maka akan diarahkan menuju ke soal yang tadi. Oke, nah ini adalah tampilan yang akan dilihat oleh responden ketika mereka mengklik link yang tadi. Nah, Anda bisa melihat di sini bahwa ibu kota Indonesia yang dalam bentuk short answer atau jawaban pendek itu berada di nomor 3. Padahal pertanyaan ini ketika saya membuat ada di nomor 5. Mengapa demikian? Karena saya mengatur pertanyaannya itu diacak. Begitu juga dengan jawaban. Anda bisa melihat pertanyaan yang pertama itu ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Di bawahnya itu Surabaya. Kemudian di nomor 4 itu Surabaya. Di nomor kelima itu Medan. Kenapa seperti itu? Karena jawabannya juga diacak. Oke, kita akan coba menjawab. Kemudian ini diisi Jakarta. Kemudian oke. Anggap saja ini jawaban saya. Dengan demikian kita tahu bahwa jawaban ada 3 jawaban yang benar di sini. Jadi harusnya poinnya 60. Jadi kita submit misalnya. Nah, kalau responden selesai menjawab pertanyaan ini, maka mereka bisa melihat akurasinya. Mereka bisa view accuracy, dan mereka bisa melihat jawaban yang benar. Ya, jawaban yang benar. Jadi, seperti yang kita ketahui tadi bahwa memang ada 3 jawaban yang benar. Jadi, pertama, ketiga, dan kelima. Ya. Jadi, ini tampilan dari responden. Bagaimana dengan misalnya orang yang membuat pertanyaan ini? Jadi untuk orang yang membuat pertanyaan ini, kita bisa melihat hasil-hasil dari responden yang menjawab soal ini. Ya, jadi caranya bagaimana? Kita menuju saja ke responses. Kita menuju ke responses dan kita bisa melihat bahwa di sini ada summary-nya.
Jadi summary secara keseluruhan akan muncul di sini. Ya. Ini tampilan secara keseluruhan. Kalau kita melihat individualnya, maka kita bisa klik yang individual dan kita bisa melihat masing-masing orang. Dan ini ada satu of satu, one of one. Jadi kalau misalnya sudah ada 2 responden, akan ada one of two misalnya. Ya. Kemudian di sini ada pertanyaannya. Jadi kita bisa melihat di sini summary secara keseluruhan, individual itu orang per orangan kalau kita ingin lihat. Karena tadi saya hanya menunjukkan 2 jenis pertanyaan, yaitu multiple choice dan short answer, saya akan tunjukkan juga beberapa jenis pertanyaan. Kalau paragraf, maka jawabannya itu lebih panjang, dan ini kalau jawaban yang dalam bentuk paragraf, kita agak sulit untuk membuat penilaian secara otomatis. Jadi kalau Anda ingin Google Form memberikan penilaian secara otomatis, jangan pilih yang paragraf. Checkbox adalah jawaban yang memungkinkan responden untuk memberikan lebih dari satu jawaban. Kalau jenis pertanyaan yang drop down, maka pertanyaan ini sebenarnya mirip dengan multiple choice, hanya saja kalau multiple choice itu semua jawabannya itu akan tertampang di layar, tetapi untuk drop down tidak semua pertanyaan itu terpampang di layar. Ini jenis drop down, pertanyaan dalam jenis drop down. Jadi jawabannya itu tidak akan terpampang seperti yang nomor 2, tetapi dia itu tersembunyi. Ketika kita klik panah ke bawahnya baru muncul opsi jawabannya. Jadi itu adalah jenis pertanyaan dalam bentuk jawaban yang drop down. Kemudian untuk file upload cukup jelas. Jadi pertanyaan ini kalau kita mengharapkan agar responden itu mengupload sendiri jawaban mereka. Linear scale adalah skala linear dari 1 sampai 5. Misalnya kita meminta responden untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Jadi skala linear seperti ini ya. Indonesia adalah negara yang sangat maju. Jadi responden bisa memilih 1 sampai 5. Multiple choice grid adalah jenis pertanyaan yang jawabannya itu seperti multiple choice, tapi beberapa pertanyaan dalam satu pertanyaan. Jadi misalnya ini. Nah, kita bisa melihat jenis pertanyaan yang seperti tadi. Multiple choice grid ya. Pertanyaannya kira-kira seperti ini. Pilihlah ibu kota dari provinsi berikut ini. Jadi misalnya Sulawesi Utara, kita jawab Manado. Jawa Barat, Bandung. Jawa Timur, Surabaya. Jadi ini jawaban yang akan diberikan oleh tampilan yang akan dilihat oleh orang yang mengisi responden ini. Oke. Kemudian yang checkbox grid artinya bahwa hampir sama dengan multiple choice grid, tetapi kalau checkbox grid kita bisa memberikan lebih dari satu jawaban. Ya. Jadi kita bisa mencek lebih dari satu jawaban. Jadi untuk seperti contoh saja, kalau kita preview, maka kita bisa memberikan 2 jawaban, bahkan 3 atau bahkan 4. Ya. Jadi tinggal pilih saja mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau Anda melihat jawaban dari responden dalam bentuk Google Sheet, maka kita tinggal mengklik yang tombol Google Sheet.
tombol Google Sheet yang ada di yang warna hijau ini, yang ini ya. Kita tinggal klik saja. Kemudian Anda akan diminta untuk create new spreadsheet atau select existing spreadsheet. Karena ini baru ya, karena ini file baru dibuat, maka kita create yang new spreadsheet saja. Kemudian kita create. Kalau kita klik lagi, maka akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa melihat bahwa responden yang pertama itu menjawab 40 ya. Kenapa dia muncul 160 di sini? Karena kenapa dia sudah menjadi 160? Karena untuk yang di sini, pilihlah ibu kota dari provinsi berikut ini. Untuk soal yang ini sudah menjadi 80 poinnya. Jadi kalau misalnya, karena ini kan ada 1, 2, 3, soalnya masih ada 5, tetapi karena ini poin ini sudah menjadi 80, makanya tadi kalau Anda lihat sudah menjadi 160. Nah, kalau kita ingin soalnya itu tetap skornya itu 20, maka kita bisa rubah sendiri. Jadi, karena ada 4 soal, jadi supaya total poinnya itu tetap 20, berarti ini kita ganti dengan 5. Dan maka totalnya itu menjadi 20, sehingga semua soal ini akhirnya menjadi 20. Dan kalau kita lihat lagi di sini, kita refresh. Oke. Kalau kita lihat di Google Form-nya itu sendiri, jawabannya itu total poinnya itu sudah menjadi 100 kembali. Namun di Google Sheet total skornya itu tetap 160. Oleh karena itu, karena ini sudah tidak bisa dirubah lagi, ada beberapa hal yang bisa Anda buat. Anda bisa rubah secara manual, atau cara yang lain adalah Google Sheet-nya ini kita hapus saja. Jadi kita hapus saja Google Sheet ini, kita delete. Pastikan bahwa kita hapus juga dari trash-nya. Kita hapus dari, kita empty saja trash-nya. Kemudian kita kembali ke drive-nya, latihan. Kemudian kita ikuti proses yang seperti tadi. Di responses kita buat sheet baru. Nah, caranya adalah kita unlink dulu karena ini masih terlink dengan file yang kita hapus, kita unlink saja dulu terlebih dahulu. Kemudian kita select response destination. Kemudian kita create a new spreadsheet. Maka spreadsheet itu akan dibuatkan baru. Dan kita bisa melihat bahwa nilainya itu sudah terupdate menjadi 100. Demikian tutorial bagaimana kita memanfaatkan Google Classroom untuk pembuatan soal ujian maupun untuk pengumpulan data. Semoga bermanfaat dan terima kasih.